Om Swastiastu. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita sudah memasuki tema baru, yaitu tema 6 tentang energi dan perubahannya. Tema 1, sumber energi, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, adapun muatan pembelajaran yang pertama, bahasa Indonesia mengenai sumber energi, matematika mengenai satuan waktu tidak baku, PPKN mengenai hak dan kewajiban terkait air, dan SBDP tentang pola irama jiwa pernikahan. Baiklah, Ibu Guru mulai dari materi kita yang pertama, yaitu pada muatan bahasa Indonesia tentang sumber energi. Nah, anak-anak ada yang tahu apa itu energi? Ya, energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, selanjutnya ada sumber energi. Apa itu sumber energi ya? Look, sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. Sumber energi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Apa saja ya contohnya? Berikut contoh sumber energi yang dapat diperbarui. Ada matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Energi matahari disebut energi surya. Matahari mampu menghasilkan panas dan cahaya. Kedua energi tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia maupun makhluk lainnya. Adapun manfaat dari matahari. Yang pertama, matahari membantu proses fotosintesis. Nah, dalam proses fotosintesis yang dihasilkan adalah makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Kedua, energi matahari dapat menyehatkan tulang. Ya, energi matahari digunakan untuk pembangkit listrik atau pembangkit listrik tenaga surya PLTS ya. PLTS terbesar di Indonesia itu terdapat di Kabupaten Karangasem. Nah, yang keempat, energi matahari membantu mengeringkan benda, baju, celana, dan ya. Contoh sumber energi yang dapat diperbarui yaitu matahari. Selanjutnya yang kedua ada sumber energi air. Energi yang bersumber dari tenaga air sudah lama dimanfaatkan oleh manusia karena ramah lingkungan dan juga bersih. Air tidak hanya sumber energi bagi tubuh, tapi juga sumber energi listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang ketiga ada angin. Pemanfaatan tenaga angin sedang dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia karena energi ini tidak terbatas jumlah. Pemanfaatan energi ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Yang keempat ada makanan. Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi. Dengan asupan makanan yang baik dan cukup, tubuh kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Nah, itu dia 4 contoh sumber energi yang dapat diperbarui. Ada matahari, air, angin, dan makanan. Oke, selanjutnya yaitu tentang contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama ada minyak bumi.
Minyak bumi adalah salah satu sumber energi alam yang paling diperlukan manusia. Hasil olahan minyak bumi bisa digunakan untuk menyalakan tenaga listrik, menggerakkan dan menjalankan kendaraan bermotor, menyalakan tenaga mesin pabrik, dan yang lainnya. Meskipun begitu, jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui. Kedua, ada batu bara. Batu bara dipakai sebagai sumber energi, contohnya sebagai bahan bakar kereta api serta kapal laut. Nah, ini dia dua contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Ada minyak bumi dan batu bara. Baiklah, selanjutnya Ibu Guru lanjut ke muatan matematika. Coba anak-anak perhatikan yang dilakukan ini. Nah, untuk membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas, Siti melakukan percobaan. Pada percobaan tersebut, Siti mengetahui bahwa cahaya matahari tidak langsung membakar kapas. Itu waktu lama sampai kapas bergerak. Kegiatan sehari-hari juga membutuhkan waktu. Ada kegiatan yang lama dan ada kegiatan yang singkat. Berikut pada muatan matematika kita akan belajar tentang mengenal satuan waktu tidak baku. Untuk menyatakan lama suatu kegiatan, kita dapat menggunakan satuan waktu tidak baku. Contoh satuan tidak baku yang pertama ada lama dan yang kedua ada sebentar. Ini merupakan contoh satuan waktu yang tidak baku. Ada dua, lama dan sebentar. Lama artinya memerlukan waktu lebih banyak, sedangkan sebentar artinya memerlukan waktu lebih singkat. Berikut perhatikan contohnya. Nah, kegiatan pertama, kegiatan apa ini? Ya, kegiatan memasak. Kemudian yang kedua, memakai baju. Nah, dari dua kegiatan yang ini, yang mana membutuhkan waktu lama dan yang mana membutuhkan waktu sebentar? Memasak lebih lama dari memakai baju, sedangkan memakai baju lebih sebentar dari memasak. Ya, contoh kegiatan yang memerlukan waktu lama dan kegiatan yang memerlukan waktu sebentar. Selain itu, Ibu Guru juga punya contoh yang lainnya. Nah, coba perhatikan. Ada anak yang sedang bermain. Kedua, kegiatan mencuci tangan. Yang mana nih lebih lama? Ya, bermain lebih lama dari mencuci tangan. Sedangkan mencuci tangan lebih sebentar dari bermain. Ya, beberapa contoh kegiatan yang memerlukan waktu lama dan waktu sebentar. Nah, dalam muatan matematika, anak-anak sudah belajar nih. Bisa kan membedakan mana kegiatan yang memerlukan waktu lama dan mana kegiatan yang memerlukan waktu sebentar. Karena sekarang telah belajar satuan waktu tidak baku. Yaitu ada dua ya, ingat ada satuan tidak baku itu ada dua. Satuan waktu tidak baku ada dua, lama dan Oke, selanjutnya yaitu pada muatan PPKN tentang hak dan kewajiban terkait anak. Nah, kita sebagai manusia memiliki hak dan kewajiban terkait anak. Itu kan merupakan salah satu sumber kita wajib untuk memeliharanya juga ya. Berikut adapun hak dan kewajiban terkait air. Yang pertama, kita lihat dulu nih manfaat air bagi kehidupan manusia. Nah, digunakan untuk minum. Nah, lihat gambarnya, digunakan untuk minum. Coba apa ya manfaat airnya? Ya, digunakan untuk mandi, juga digunakan untuk masak, dan air digunakan untuk menyiram tumbuhan, serta digunakan untuk mencuci kaki. Next, selanjutnya contoh kewajiban terkait air sebagai berikut. Pertama, menggunakan air secukupnya. Menjaga kebersihan sumber air, menutup keran air setelah digunakan, menghabiskan air minum yang telah diambil oleh kita.
makan ya, ataupun makanan yang kita suka wajib dihabiskan. Juga air, kita tidak boleh melewat air. Terakhir ada menggunakan air sesuai kebutuhan. Nah, selain kewajiban, kita juga memiliki hak terkait air. Hak itu sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban sesuatu yang kita lakukan atau jalankan secara bertanggung jawab. Apa saja haknya? Hak terkait air yang pertama, mendapatkan air bersih. Kedua, menggunakan air sesuai kebutuhan. Menggunakan air bersih untuk mandi. Berhak untuk minum air. Dan yang kelima, menggunakan air untuk mencuci pakaian. Ya, contoh hak dan kewajiban terkait air. Nah, selanjutnya kita belajar tentang PDP, tentang pola irama juga. Berikut ibu guru punya lagu yang berjudul Matahari. Judulnya Matahari, anak-anak sambil bisa menyanyikan dulu ya. anak-anak menyanyikan lagu Matahari. Seperti yang kita ketahui, matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Maka dari itu kita harus bersyukur atas karunia Tuhan karena adanya energi matahari. Kapan rasa syukur ini dapat ditunjukkan melalui sebuah lagu seperti yang anak-anak nyanyikan. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan lirik lagu Matahari berikut. Nah, sebelumnya ibu guru tahu nih pola irama itu apa? Pola irama adalah kelompok bunyi dengan susunan irama tertentu. Kalau irama itu adalah suatu tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Satu ruas birama ditunjukkan oleh garis vertikal yang disebut garis birama. Tahu yang mana namanya garis birama? Nah, ini dia yang namanya garis birama. Garis vertikal. Tandai. Nah, sedangkan birama mana ya yang namanya birama? Nah, ini yang namanya birama. Kita lihat. Ini notasi satu dengan litera. Itu namanya birama. Nah, birama itu merupakan suatu tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Ada birama 2/4, 4/4, 3/4, dan 6/4. Pada lagu Matahari ini biramanya yaitu 2/4.
Apa itu artinya 2/4? 2/4 artinya setiap satu ruas irama terdapat 2 ketukan yang dinamakan irama. Jadi setiap satu ruas irama ini terdapat 2 ketukan. Jadi ketukan pertama dan ini ketukan kedua. Sudah sampai di sana, itu yang namanya irama. Sedangkan garis vertikal ini namanya garis irama untuk membatasi lirik atau membatasi irama pada setiap atau masing-masing ruas. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan nilai nada dalam lagu. Itu punya notasi penggalan lagu kasih. Anak-anak bisa perhatikan dulu ya notasinya. Nah, ada notasi lagu kasih ini. Anak lihat nih notasinya, notasi angka. Untuk menentukan nilai nada dalam sebuah lagu itu punya catatan. Anak bisa mengingatnya. Nah, untuk menentukan nada bernilai 1 ketuk itu ditulis notasi angka saja. Ini yang nilai nadanya 1 ketuk. Nilai nadanya 1. Sedangkan nada yang bernilai setengah ketuk itu ditulis notasi angka dan garis di atas angka. Ini nada yang bernilai setengah ketuk yang ditulis notasi angka dan garis. Sedangkan nada bernilai 2 ketuk itu ditulis notasi angka dan 1 titik setelah angka. Ini notasi angka dan 1 titik setelah angka. Sedangkan nada bernilai 3 ketuk itu ditulis notasi angka dan 2 titik setelah angka. Itu kata kunci yang perlu anak-anak ingat untuk menentukan nilai nada. Baiklah, sekian materi yang Ibu Guru bisa sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Question? Oke, nanti jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung tanyakan Ibu Guru ya. Akhir kata, Ibu Guru ucapkan terima kasih. Sampai jumpa anak-anak, selamat belajar.